Halo, saya Baltanel dari kelas 12 IP1. Hari ini saya akan membahas artikel, baik itu apa yang dimaksud dengan artikel, dan juga artikel yang telah saya buat. Selanjutnya, apa saja yang terdapat di dalamnya? Ada pengertian, ciri-ciri, tujuan, kaidah kebahasan, dan struktur. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Artikel dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide, atau informasi yang dipublikasikan melalui beberapa media. Selanjutnya di ciri-cirinya, yang pertama ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kedua, mengandung fakta dan opini. Yang ketiga, bersifat faktual dan informatif. Selanjutnya, di bagian tujuan, ada bagian bagi penulis dan juga bagi pembaca. Bagi penulis, sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana berpublikasi hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk menguraikan atau membahas. Lalu bagi pembaca, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi, sarana untuk mengedukasi, dan sarana hiburan. Selanjutnya di bagian kaidah kebahasan, yang pertama ada kata keterangan. Kata keterangan seringkali digunakan dalam artikel untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis sehingga bisa lebih meyakinkan para pembacanya. Yang kedua, kalimat aktif. Kalimat aktif dalam sebuah artikel biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kalimat ini pada dasarnya memiliki subjek yang aktif sehingga biasa disebut dengan kalimat aktif. Nah, contoh kalimat aktif yang sering digunakan dalam artikel misalnya, kamu sedang asik bermain game. Lalu yang ketiga ada kata penghubung atau konjungsi. Dalam sebuah artikel banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beberapa kata penghubung yang biasa digunakan dalam artikel yaitu seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Yang keempat, kata kerja mental, material, dan relasional. Dalam sebuah artikel banyak memakai kata kerja mental, material, dan juga relasional. Kata ini biasa digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Contoh, menggunakan kata kerja mental dalam artikel yaitu semangat untuk kerja kata mental, membaca untuk kata kerja material, dan adalah untuk kata kerja relasional. Dan yang terakhir ada kosakata tambahan. Untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas, penulis artikel biasanya memakai banyak kosakata tambahan dan istilah ilmiah pada saat menulis. Selanjutnya kita ke bagian struktur. Yang pertama ada tesis. Nah, tesis ini bagian awal, jadi di mana memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri atas orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Kedua ada argumentasi. Nah, ini tuh bagian isi dari artikel yang memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Dan terakhir pernyataan ulang atau penegasan ulang. Ini bagian penutup dan memiliki identik dengan kalimat kunci yang merangkum sebagai penjelasan dalam bentuk simpulan. Selanjutnya saya akan membahas artikel yang saya buat yang berjudul Rockefeller dengan kerja remote. Di bagian struktur, pertama tesis. Rockefeller alias Aulia Rafli Lubis, pria berumur 19 tahun yang merupakan sosok pengguna TikTok dengan akun Mas Luker yang saat ini sering mencuat namanya di permukaan. Hal ini dipicu salah satu kontennya yang diunggah pada tanggal 11 Januari lalu. Pada video tersebut ia mengaku bekerja secara remote di posisi manajer untuk perusahaan di Amerika Serikat dengan gaji 50 juta per bulannya. Oke, selanjutnya di bagian argumentasi terdapat di paragraf 2, 3, dan 4. Bisa disimak seperti berikut.
Selanjutnya masih di argumentasi, terdapat di paragraf 5, 6, 7, dan 8. Bisa disimak seperti berikut. Selanjutnya di bagian terakhir dalam struktur yaitu penugasan ulang, tertulis pada masa kita ini semakin banyak perkembangan dalam berbagai bidang. Bahkan kerja remote pun dapat menjanjikan bagi kita. Serta di umur kita ini banyak sekali peluang untuk mencari pengalaman dan berkembang. Namun di lain hal kita dapat menarik kesimpulan bahwa di sini tanpa sadar kita berpikir semakin skeptis dan jangan semudah itu menarik kesimpulan sebelum semua kebenaran terbukti. Kemudian untuk seluruh informasi yang kita dapat harus lebih lanjut dan rinci. Percaya atau tidak itu tanggapan dan pemikiran masing-masing publik, tapi yang jelas dari Viral Rockefeller menambah edukasi bagi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian fakta dan opini. Nah, di bagian fakta terdapat 3, yaitu di paragraf 5, paragraf 8, dan paragraf 3. Seperti berikut. Selanjutnya di opini terdapat di paragraf 6, 7, dan 2. Seperti berikut. Baiklah, sekian dari saya, Wilton Nael. Terima kasih.